Hari ini saya mau membawa kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama adalah menikmati apa yang menjadi bagianmu. Menikmati apa yang menjadi bagianmu. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukan alamat ayat ini, saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Yang tidak memiliki Alkitab, mari dengarkan pembacaan ini, atau kalau ada dimunculkan di slide, bisa diperhatikan di sana. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji kepada Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Menikmati apa yang menjadi bagianmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang menulis kitab Amsal ini, di dalam ayat yang pertama bisa kita lihat, penulis kitab Amsal ini adalah Agur bin Yaqi atau Agur anak Yaqi. Kalau kita memperhatikan menurut tafsiran dari para ahli, Agur ini adalah seorang yang terpelajar, yang mempelajari banyak hal tentang kehidupan. Walaupun Agur ini tidak banyak dibicarakan di dalam Alkitab, tetapi penjelasan tentang Agur ini adalah dia adalah salah seorang terpelajar yang mempelajari banyak hal dalam kehidupan ini. Dan pasal ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran Agur bin Yaqi ini. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan yang sudah kita baca? Nasihat yang bijaksana. Kita akan perhatikan nasihat bijaksana ini memberikan kepada kita pemahaman untuk kita pelajari bersama-sama, atau nasihat yang bijaksana yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Menurut pembacaan firman Tuhan ini adalah ada dua hal yang diminta oleh Agur. Ada dua hal yang diminta oleh Agur. Dia memintanya kepada Tuhan dan permintaan itu tidak mungkin ditolak oleh Tuhan. Apa permintaannya? Yang pertama adalah jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Saya rasa kita semua juga memohon hal yang demikian kepada Tuhan. Jadi Agur ini meminta kepada Tuhan supaya dijauhkan dari kecurangan, dijauhkan dari kebohongan. Artinya dia ingin atau dia meminta hidup yang jujur. Agur meminta hidup yang benar. Agur meminta hidup yang berintegritas. Ketika dia berkata bahwa jauhkanlah saya dari kecurangan dan kebohongan. Dia meminta hidup jujur, dia meminta hidup benar dan hidup yang berintegritas. Ada tiga alasan. Ada tiga alasan mengapa ia berdoa demikian kepada Tuhan. Tiga alasan mengapa Yakub ini berdoa, katakan jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah supaya ia
bisa menikmati hidup dan hidup dalam ketenangan. Kalau dia hidup benar, kalau dia hidup jujur, maka dia akan bisa menikmati hidup dengan tenang. Dia akan bisa menikmati hidup yang sesungguhnya dan dia akan hidup dalam ketenangan. Karena orang benar dikatakan di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17, dikatakan di sana bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera di sana. Dan akibat dari kebenaran adalah ada ketenangan, ada ketenteraman untuk selama-lamanya. Ini alasan yang pertama mengapa Ayub ini meminta kepada Tuhan, jauhkanlah aku dari kecurangan dan kebohongan. Lalu alasan yang kedua, kenapa dia memohon seperti itu? Yang kedua adalah karena dia tahu bahwa kebohongan dan kecurangan cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Kebohongan dan kecurangan cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Saya rasa mungkin kita semua pernah berbohong. Mungkin berbohong kepada istri, mungkin berbohong kepada anak-anak dengan alasan untuk sesuatu yang baik. Siapa yang pernah berbohong? Saya tidak pernah berbohong. Tapi kita semua bertobat hari ini. Jangan terus-menerus berbohong. Karena kebohongan dan kecurangan itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Ada istilah orang katakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Atau sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai, cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga. Sebaliknya, kebenaran itu tidak perlu kita bela, kebenaran itu tidak perlu dibela. Suatu ketika kebenaran itu pasti akan muncul. Karena Tuhan lah yang akan membela. Tuhan akan membela kebenaran. Tuhan pasti akan menunjukkan ketika kita di dalam kebenaran. Sehingga ini yang membuat Ayub memohon kepada Tuhan supaya dia dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan, karena dia tahu bahwa curangan dan kebohongan cepat atau lambat pasti akan ketahuan terbongkar. Alasan yang ketiga mengapa dia memohon dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Yang ketiga adalah dia tahu bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Iblis adalah bapa segala pendusta. Kita semua tahu ini dan sering kita mengajarkan anak-anak selama minggu bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Yohanes pasal 8 ayat yang 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Luar biasa bagi dusta. Dan itu sudah kita lihat dari sejak manusia pertama, Adam dan Hawa. Dia memutarbalikkan kebenaran. Dia berbohong. Dia berdusta kepada atau menceritakan hal yang sebaliknya. Kebenaran itu dibalik. Sehingga Hawa terbujuk, terjebak oleh bujukannya, hingga jatuh di dalam dosa. Dan sampai hari ini, iblis tidak pernah berhenti untuk berdusta. Dan ingat bahwa karena memang dia adalah bapa segala pendusta, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena sekalipun kita mengaku adalah anak Tuhan, sekalipun kita mengaku adalah orang Kristen, sekalipun kita mengaku adalah pelayan Tuhan, sekalipun kita mengaku adalah pendeta, tetapi kalau kita suka berdusta, maka itu berarti kita adalah anak iblis. Kalau kita suka berdusta, makanya firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 37 katakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak tentang sebuah kebenaran. Karena kalau tidak, maka kita dikatakan adalah anak iblis kalau kita suka bermusuh. Itulah yang menjadi alasan mengapa Agor bin Yakir ini dia memohon kepada Tuhan supaya dijauhkan dari kecurangan, dijauhkan dari kebohongan. Karena dia tahu bahwa dia bisa menikmati kehidupan ini apabila dia hidup dalam kejujuran. Dia bisa benar-benar menikmati hidup ini apabila dia hidup benar dan memiliki integritas. Dan dia tahu bahwa kecurangan dan kebohongan cepat atau lambat akan terbongkar. Dan iblis adalah bapa segala pendusta. Sehingga dia memohon kepada Tuhan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kira ini juga yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Meminta terus kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Karena setiap saat itu bisa menguasai kita. Lalu yang kedua, kebenaran yang kedua yang kita dapat pelajari di dalam pembacaan atau nas yang sudah kita baca. Selain Yakub berkata bahwa jauhkanlah aku dari kecurangan dan kebohongan. Yang kedua adalah jauhkanlah daripadaku kekayaan dan kemiskinan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang ingin kaya? Saya ingin kaya. Ada yang ingin kaya? Mau berarti saya saja yang ingin kaya. Ya, nanti kita lihat penjelasan Bapak Ibu Saudara. Jauhkanlah daripadaku kekayaan dan kemiskinan. Berarti yang begini mau hidupnya pas-pasan, gitu ya. Mengapa? Di dalam Amsal pasal 31 secara khusus ayat yang ke-9 kita perhatikan dari pembacaan kita. Firman Tuhan katakan di sana, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Allah itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini maksud dari doa Yakub kepada Tuhan, jauhkanlah daripadaku kekayaan dan kemiskinan. Orang yang miskin, dia bisa saja mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kita bisa saja memakai nama Tuhan untuk menipu dan mencemarkan nama Tuhan untuk sesuatu yang ingin kita dapatkan. Itu bagi orang yang miskin. Kemudian bagi orang yang kaya, orang kaya sering terjebak dengan kesombongan dan melupakan Tuhan. Tapi tidak semua orang kaya, ya. Di dalam Hosea kita perhatikan di dalam Hosea pasal 13 ayat yang ke-6 berkata, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ini firman Tuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 23 bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadarilah keberadaan kita adalah berkat dan anugerah Tuhan semata. Tadi saya katakan siapa yang ingin kaya? Cuma saya mengangkat tangan. Apakah anak Tuhan tidak boleh kaya? Apakah anak Tuhan tidak boleh menjadi kaya? Boleh. Kenapa tidak boleh? Di dalam firman Tuhan, Abraham, dia adalah orang yang sangat kaya. Bahkan kita juga tahu, Yakub pada zamannya dia juga adalah orang yang sangat kaya. Berarti firman Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Ya. Tetapi ada caranya. Caranya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kelanjutan pembacaan kita katakan bahwa biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku.
menikmati berkat Tuhan yang menjadi bagian kita. Jadi yang boleh kita nikmati adalah yang menjadi jatah, yang menjadi bagian kita. Bagian kita itulah yang harus kita nikmati. Bagian Tuhan kita kembalikan. Bagian orang lain jangan diambil dan jangan diganggu, jangan difitnah. Jadi mari kita nikmati bagian kita. Berkat yang menjadi bagian kita, setiap orang memiliki jatahnya masing-masing. Setiap pribadi kita, Tuhan sudah mengatur berkat buat kita. Jangan iri kepada orang yang kaya. Kita sudah dikasih jatah masing-masing untuk kita. Dan jatah yang diberikan, berkat yang diberikan itu pas untuk kita. Cuma kita manusia ini yang kurang puas. Kita manusia ini yang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Padahal berkat yang sudah Tuhan siapkan buat kita itu pas buat kita. Itu sudah cocok bagi kita. Dan tidak menyusahkan. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, makanan yang kita makan setiap hari itulah bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak usah iri kepada orang yang kaya, karena memang itu Tuhan sudah mengatur semuanya bagi kita. Tinggal kita menikmati bagian kita dengan rasa syukur. Kalau kita menikmati segala sesuatu dengan rasa syukur, Bapak Ibu Saudara, apapun itu kita bisa menikmatinya. Jadi ingat, bagian kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bagian Tuhan, kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jadi sepersepuluh kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi kita di dalam keluarga kita, suami, istri, nikmatilah bagian. Jangan ingin menikmati bagian orang lain. Tuhan sudah menentukan dan mempersiapkan pasangan hidup kita. Jadi itulah yang menjadi bagian. Jangan ingin menikmati bagian orang lain. Ada sebuah cerita yang humor lah ya, katakan begini. Makan di kaki lima atau hotel bintang 5, nanti pas keluarnya sama saja. Itu ya, sama ya, pas dia keluar ya. Jadi makan di kaki 5 atau di mana lah, sama dengan makan di bintang 5, nanti keluarnya sama juga nanti kelihatannya itu. Yang penting selalu makan di pinggir jalan, jangan di tengah jalan nanti ditabrak, gitu ya. Jadi hati-hati ketabrak kalau makan di tengah jalan, banyak kendaraan yang lewat. Jadi kalau jatah atau gaji per bulan masih kecil, mari nikmati apa yang Tuhan sudah beri. Nikmati apa yang Tuhan beri kepada kita, itu adalah bagianmu, itu adalah bagian kita. Tetap kita syukuri, tetap setia kepada Tuhan. Bagian atau jatah kita bisa meningkat tidak? Bisa. Bagian jatah kita itu kira-kira bisa meningkat atau tidak? Bisa. Bagian jatah kita bisa habis tidak? Bisa. Apa yang menentukan? Kesimpulan bagi kita. Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20 berkata, orang yang dapat dipercaya, artinya orang yang hidup jujur, orang yang hidup benar, tidak ada kecurangan, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan pernah luput dari hukuman. Intinya di sini tetap hidup dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kecurangan. Maka ingat bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Kita sudah disediakan oleh Tuhan untuk punya jatah masing-masing. Nikmatilah itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi bagian kita, nikmati. Jangan iri kepada orang yang lain yang mungkin punya lebih daripada kita. Apa yang Tuhan beri kepada kita, kita syukuri dan nikmati itu. Karena itulah doa dari Yakub bin Hakim ini yang bisa kita pelajari bagaimana dia katakan kepada Tuhan bahwa jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Kemudian dia katakan juga bahwa jauhkanlah daripada kekayaan dan kemiskinan. Ada alasan-alasan mengapa dia berdoa demikian kepada Tuhan. Dia mau supaya kita menikmati apa yang menjadi milik, menikmati apa yang menjadi bagian. Dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan beri kepada kita.
Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, nikmatilah apa yang Tuhan beri kepada kita hari ini. Berkat yang Tuhan beri kepada kita hari ini, mari kita nikmati dengan rasa syukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu mulai kami pelajari bersama-sama. Bagaimana Tuhan mengingatkan kami, bahkan memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kami hari ini. Lewat firman-Mu mengajarkan kami bahwa sesungguhnya kami boleh meminta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang telah kami pelajari hari ini, menjauhkan kami dari kecurangan dan kebohongan, dan menjauhkan kami dari kekayaan dan kemiskinan, agar kami tidak mencemarkan nama Tuhan untuk mendapatkan hal-hal. Tuhan, kalau selama ini kami tidak puas, tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kami, sehingga membuat kami mempunyai rencana yang lain, rencana yang tidak baik, rencana yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu. Kami mohon Tuhan ampuni itu. Tuhan mampukan kami untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami yang menjadi bagian kami. Sehingga kami tidak mengganggu bagian orang lain, kami tidak mengambil bagian orang lain, tetapi kami boleh menikmati berkat yang menjadi bahagian kami dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pesan firman Tuhan buat kami hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan ini membuat kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup senantiasa bersyukur, menikmati berkat yang menjadi bagian kami masing-masing yang sudah diatur ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu, berdoa dan bersyukur atas firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, dengan yang luar biasa buat kita pada pagi hari ini berbagi